Secara umum, bahasa merupakan sebuah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. Di negara kita, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan. Yang pertama sebagai bahasa negara dan yang kedua sebagai bahasa nasional. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, berarti kita menghargai jasa para pahlawan yang telah mempersatukan bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda, yang salah satu bunyinya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Meskipun sudah sering didengar, ternyata masih banyak orang yang belum mengetahui makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar, dan sebaliknya, bahasa yang benar belum tentu baik. Lalu apa sih arti dari bahasa yang baik dan bahasa yang benar itu? Bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan fungsi dan situasi. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Pada saat menggunakan bahasa, wajib diperhatikan kepada siapakah kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman tentu akan berbeda dengan berkomunikasi dengan orang tua. Misalnya penggunaan kata aku dan saya. Kata aku digunakan kepada teman-teman sebaya, sedangkan kata saya digunakan kepada orang yang lebih tua atau yang dihormati. Dalam hal ini, kesantunan berbahasa mulai diajarkan. Dahulu, bahasa Indonesia digunakan sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Namun, seiring perkembangan zaman, teknologi, dan pengaruh budaya asing, bahasa Indonesia justru rusak di tangan pemudanya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya, gue untuk mengganti kata saya, lo untuk mengganti kata kamu, nyokap bokap untuk mengganti kata ayah ibu, dan muncul kosakata yang tidak jelas artinya seperti lebay dan partikel-partikel seperti sih dan dong. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan bertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik mulai dari diri kita sendiri, karena hal besar berawal dari hal kecil. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ayo gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bukti rasa cinta kita kepada negara Indonesia.